Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi di dalam halaqah tahsin kita yang online ya. Yang kita sebelumnya minggu lalu tanggal 29 Januari telah memurajaah wakaf dan ibtida. Ya. Lalu talakinya minggu lalu kita di insya Allah hari ini kita melanjutkan membahas yang telah kita pelajari ya, dan juga mungkin talakinya mundur apa maju tuh mundur ke surat Al-Ghasyiyah insyaallah ya. Baik, saya rasa itu saja mukadimah dari saya. Oh ya, satu lagi mengenai hari ini ya, mungkin bapak-bapak yang ada di sini nih kayaknya setuju semua nih. Kalau Pak Agus gimana hari Selasa subuh, Pak? Saya insya Allah setuju terus Pak Nur, karena relatif santai. Kalau Pak Sultan hampir mungkin sudah tiap hari ya Pak Sultan ya masuk ya. Suaranya Pak Sultan nih. Unmute. Suaranya Pak Sultan ini di unmute suaranya. Suaranya ya, Pak. Kalau Selasa saya rasanya bisa lebih renggang gitu. Oh iya. Ya. Oke lah, gimana Ustadz Abu Omar? Hari Selasa subuh gimana? Kita apakan? Taib insyaallah. Bismillah, Pak Ketua. Bismillah. Baik, kalau gitu hari Selasa subuh ya, kita akan agendakan untuk minggu depan ya. Berarti amin insyaallah. Subuh sekitar jam berapa itu Pak? 5.30 atau jam 5.30 aja Pak. 5.30. Sama sebenarnya, cuman harinya aja sih. Oke. Ustadz Abunya mungkin Pak Sultan yang agak siang subuhnya. Ya, naam. Mungkin bisa pilih masjid yang lebih cepat selesainya ini. Bawa kendaraan lah ke masjid berarti ini. Pagi juga nggak apa-apa sih. Coba nanti kita atau agak terlambat kita buka aja dulu jam setengah. Nanti sambil nunggu Ustadz Abu gitu Pak Nur. Sambil nunggu Ustadz masuk kan. Ya. Kita bermurajaah dulu ya kan. Siapa yang Iya. sambil tanya jawab ya kan, apa yang kita bahas sebelumnya ya, biar lebih hidup suasana sambil saling mengkoreksi ya, supaya tetap berjalan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari biar tetap lengket. Ya betul Pak Nur. Ya. Bagus Pak. Coba nanti saya akan memancing materi-materi yang mungkin udah kita pelajari, supaya karena kan pernah Ustadz Abu Omar bilang kan penyakit daripada orang ini kan masalah ini kan dilupa itu kan. Masalah lupa. Jadi kalau menghafal Quran tuh gampang. Saya akuin menghafal Quran tuh ternyata gampang. Saya akuin sekali itu. Tapi menjaga hafalan itu, disitulah dia. Saya merasakan gitu kan, kuncinya di sini rupanya, kuncinya di sini, menghafal tuh kuncinya di sini. Jadi kalau kita sudah menghafal ya, untuk melancarkannya kita satu-satu ayat kita ulang-ulang, kita perhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, satu ayat satu. Bapak ada 50 ayat tuh satu-satu kita lihat supaya ingat, 2, 3, 4, 5 kali sudah ingat tuh semua, pasti nggak akan kelolosan. Tapi untuk menjaga itu hafalan itu, di situ dia. Di situ iblis tuh menggoda kan. Dia Masya Allah. Pertahankan lebih sulit, Pak. Tapi itu bukan Ana saja, bukan saya. Ustaz Abu Omar juga ngalamin. Ya kan? Jadi itu kita alamin semua. Jadi bola-balik mau sholat kembali ke surat Qul lagi. Ya Allah. Padahal udah hafal juz 30, mah kembali lagi ke Qul lagi, Masya Allah. Padahal mestinya udah. Rasanya terlalu panjang soalnya kalau Anaba. Ya, Anaba kita bagi 4 aja Pak, atau enggak kita nanti. Dan saya belah 2 sih.
Ya, mamanya kalau sholat sholat subuh gitu di qobliyahnya kita setengah itu kan, setengah seperempat halaman ataupun setengah halaman. Nanti Dibagi 4 ya. habis syuruk habiskan lagi gitu. Bisa aja sebenarnya sih, tapi ya itulah kita beralasan sama diri kita sendiri ya. Baik, saya rasa itu saja mukadimah dari saya. Saya persilakan Ustadz Abu Umar untuk melanjutkan majelis kita. Tafadhol, Ustadz. Baik, jazakallah khair Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kembali kita tak putus-putus dan tak henti-henti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus senantiasa memberikan kita kesempatan untuk mengistiqomahkan kajian yang kita muliakan ini. Di dalamnya kita membahas seluruh induk daripada ilmu-ilmu, yakni ilmu kalamullah, yang mana para ulama telah sepakat bahwa al-ilmu ats-tsalatsun, yakni ilmu adalah 3. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, dan ketiga adalah al-faraidul adilah. Nah, begitu juga salawat beserta salam tak luput juga selalu kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam kepada keluarga beliau, juga kepada para sahabat yang dimuliakan Khulafail Mahdiyyin ar-Rasyidin, dan kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau dengan benar hingga hari akhir. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwah, kita sambung kembali kajian kita yang sekarang sudah sampai kepada masa murojaah. Insyaallah hari ini adalah murojaah terakhir yang kita sampai kepada bab subbab al-gharibah. Nah, yakni adalah bagian daripada bab istilahut tajwid atau mustalahut tajwid, ya. Yang mana bab gharibah ini menjadi makanan terakhirnya para penuntut ilmu, ya, ilmu tajwid khususnya, yang mana orang-orang yang awam tidak akan mengenal apa itu yang disebut dengan hukum-hukum gharib. Biasanya yang mengenal hukum gharib ini sudah mendalam pengetahuan tentang istilah-istilah tajwid. Nah, secara garis besar, ya, atau secara umumnya di dalam Al-Quran Kitabul Karim, hukum gharib dibagi menjadi 5, ya, yang khusus, ya, yang khosoh. Yakni yang pertama biasa disebut dengan nakal, ya. Nakal, Bapak-bapak sekalian masih ingat bagaimana yang dimaksud dengan nakal yang kita telah bahas pada pertemuan yang telah berlalu? Apa yang dimaksud dengan nakal? Nakal adalah nazaf huruf pada alif atau lam, ya. Contohnya pada surat Hujurat, ya, ayat 11, ya, bi'sal ismu. Harusnya dibuat bi'sal ismu, tapi karena ini hukumnya gharib dan tidak mengerti alasannya kecuali Allah Azza wa Jal atau adat atau uruf daripada bangsa Arab, maka kita hanya diperintahkan untuk mengikuti saja. Tidak berlaku di sini kaidah-kaidah tajwid. Jadi kalau disebutkan hukum gharib, kita tidak memandang lagi kaidah tajwid. Yang ada hanyalah ittiba kepada qiraat. Nah, ini perlu diingat Bapak-bapak sekalian. Jadi tidak berlaku hukum asal tajwid.
yang berlaku hanyalah ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah tunduk dan taat kepada qiraat yang telah sampai kepada kita. Ya. Salah satunya adalah nakal. Yang kedua ada ismam. Ismam, bapak-bapak sekalian masih ingat ismam? Pada surat Yusuf, contohnya seperti apa? Al-Mauna. Naam, ya. Yang mana asal muasalnya ini adalah perkataan la ta'manuna. La ta'manuna. Namun karena qiraat yang sampai kepada para pembaca Quran ini dengan cara ismam, maka kita tidak layak untuk membuat sebuah solusi atau alternatif dengan membaca la ta'manuna, ya, pada qiraatnya Hafs an Asim. Kita akan membandingkan nanti. Walaupun ada yang membaca dengan raum, la ta'manuna, ya, manunanya dicepatkan sedikit. Itu disebut dengan raum, ta'manuna, seperti itu. Itu dengan qiraat yang lain di luar daripada qiraatnya Hafs an Asim. Nah, lalu ada yang ketiga imalah. Imalah, mudah-mudahan masih ingat imalah ya, pada surat Hud. Pada surat Hud, Bismillahi majreha, yang asal muasalnya dalam bahasa Arab bacaannya adalah majroha. Majroha, dia dilencengkan sedikit lidah, ya, menjadi majreha, yang tidak kita temukan pada ayat-ayat yang lain. Apa namanya, pelencengan lisan ini, ya, atau disimpangkan lisan sehingga membentuk huruf e atau e, ya, karena di dalam Arab hanya ada vokal a, i, dan u, tidak ada e. Nah, di sini berlaku yang asal muasalnya ini adalah kesalahan di dalam membaca, ya, tapi di dalam kasus gharib ini justru kita disuruh seperti itu. Contohnya misalnya kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini orang Indonesia suka baca seperti itu, Pak. Syaitonir rajim. Nah, ini salah, akan disalahkan karena tidak ada harokat di dalam lughatul Arab. Tapi di huruf di surat Hud kita justru disuruh membaca bismillahi majreha. Yang ketiga, yang keempat ada dia tashil. Tashil. Dan ini juga termasuk melawan kaidah, yakni kita harus konsisten pada huruf hamzah, ya. Di dalam surat Fussilat, ya, kita menemui adanya peringanan pembacaan hamzah, ya. Yang harusnya a'jami wa arabi menjadi a'jami. A'jami. Digeser atau diseret hamzahnya tersebut menjadi ringan. A'jami wa arabi. Dan ini bukan alasan untuk kita bisa meringan-ringankan hamzah-hamzah yang lain di dalam Al-Qur'an. Nah, ini salah pendapat ini. Yang ianya kita ittiba pada perkara di surat Fussilat ini karena begitulah para imam membacakan kepada kita, dan kita yakini bahwa itu sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, sampai kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena seluruh lafaz Quran ini harus kita imani adalah cara dibacanya pada Lauh Mahfuz. Ya, ini keimanan, bentuk keimanan. Kita yakini bahwa lafaz tersebut adalah lafaz yang termaktub di Lauh Mahfuz, bukan dibuat-buat atau karangan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir, yang kelima, ada yang disebut dengan saktah. Saktah. Nah, saktah ini banyak tempatnya, ya. Salah satunya ada pada surat Al-Mutaffifin, ada pada surat Al-Qiyamah, ada pada surat Yasin, ada pada surat Al-Kahfi, ya. Dan saktah ini adalah peraturan khusus yang mana juga termasuk di dalam hukum gharibah, ya. Namun kalau kita pandang hikmah, kita bisa dapat menemukan hikmah. Kenapa dibuat saktah? Karena dia akan merubah makna atau arti jika disambung. Contohnya wakilaman rokok, ya. Kalau disambung wakilamar rokok, sebenarnya kalau disambung itu memang ada perubahan makna, ataupun kita sebutkan kalabal
ro, ya. Kalau disambung menjadi kalabarro seperti itu. Nah, dibuat saktah. Ya. Sebenarnya kalau hikmah kita petik ini adalah menghindari perubahan makna. Ya. Namun sejatinya tetap adalah pada bacaan yang kita terima ini ittiba'u li qiraatil Quran. Ya. Kita membaca mengikuti kepada qiraat imam-imam yang membacanya kepada kita. Seperti itu. Walaupun hikmahnya alhamdulillah yang saktah ini bisa kita petik. Tapi ingat, setiap hukum gharibah ini kaidahnya adalah ittiba, tidak lain dan tidak bukan, adalah mengikuti. Naam. Baik. Ini adalah 5 gharibah yang khusus. Nah, Ana akan memperinci di dalam kitab kita ya. Ini kitab Al-Khamsah. Kita akan lihat sedikit penjabaran bagaimana pembagian gharibah ini. Ada yang umum, ada yang khusus. Ada yang lazim, ada yang khosok. Baik. Meminta izin kepada Pak Ketua untuk share screen. Sudah, Ustaz. Baik. Ya. Baik. Kalau gharibah tadi, ikhwah, terbagi menjadi 5 ya, yang umum. Nah, ini paling mendasar sekali harus diketahui oleh para penuntut ilmu tajwid. Ya, ada 5. Ada dia tadi nakal ya. Kalau nakal itu kayaknya memang dia di mushaf juga udah nggak ada tandanya, Ustadz ya. Naam. Di mushaf juga udah sudah bacanya tidak. memang bisalismu kan, bukan bisalismu kan. Naam. Tulisannya juga bisalismu kan. Naam, naam. Tapi kalau terburu-buru suka terkecoh juga sih. Iya, benar. Begitu saya baca lagi, oh iya ini kan yang masuk gharibah. Gharib, betul, betul. Karena tidak perlu tanda khusus ya, tanda khusus yang membuat kita menjadi lebih hati-hati karena tidak ada tidak ada isyarat-isyarat tertentu. Ya, ini normal ya, mengenai hukum alif lam, tapi di sini para ahli tajwid memasukkannya juga tetap kepada gharib. Ya, bilangan gharib. Baik, kemudian ada ismam, ada imalah, ada tashil, dan terakhir ada saktah. Nah, ini adalah lazim ya, atau Ustaz, maaf tanya. poin. Tapi kan kalau tertulis itu kan B-nya harakat kasro, terus ada tanda sukun mati kan, hamzah ya, bi-salismu kan, bacanya kan bi-salismu kan, tidak ada lam yang disukunkan di situ kan, betul? Naam. Bi-salismu kan, sebenarnya oh gitu ya tulisannya ya. Bi-salismu. Bacanya bi-salismu juga kan, Ustaz? Naam, bacanya bi-salismu langsung. Bi-salismu. Itu pada ayat Hujurat ya, Pak Ketua. Ayat 11 kalau nggak salah ya. Hujurat 11. Maksudnya tadi yang dibilang Pak Sultoni. Nah, kalau saya maksudnya kadang karena terbiasa kalau lam alif itu kan yang sukun di lamnya gitu. Bi-sal ismu gitu ya, Ustaz, ya, Pak Sultoni ya, baca. Saya karena terbiasa lam alif itu selalu lam yang mati, malah okay. Balik kan, justru di depan kan bi-salismu kan, bukan bi-al sih. Ya. Kalau kita membacanya sebenarnya kalau ada sukun di lam kan bi-sal ismu kan gitu. Ya. Ya kan? Kalau ada sukun di lam dia jadi bi-sal ismu, tapi memang di sini nggak ada sukunnya, jadi ada hamzahnya kan malah yang sukun kan, yang di depan gitu. Hamzah sukun. Tetap dibaca kan, kalau nakal juga tetap dibaca kan, maksudnya bi-salis. Cuman di sini kan adalah kita kan memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya kan gitu. Nah, betul. Kalau yang biasa kan bacaannya bi-sal ismu gitu kan, bukan salis. Ya. Bi-sal ismu gitu. Cuman karena ini dia kan dibilang memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Nah, ini hamzah yang di sini ini maksudnya di i-nya ini kan ismu ya, Ustaz ya? Iya. Ya kan, Ismu, al-ismu.
Karena kan alif berharokat itu kan hamzah ya. Naam. Jadi bi'salismu gitu. Nah, Biasanya kan bi'sal ismu gitu, al ismu gitu. Ya benar. Bi'sal ismu. Tapi ini jadinya bi'salismu gitu. Ya. itu dia. Memang kalau yang lain kan ada tanda-tandanya tuh. Ada tanda wajib, ada tanda. Ya, ada penunjuknya gitu. Kalau ini kan nggak ada, kadang suka. Tapi memang katanya cuma ini aja ya dalam satu mushaf. Kayaknya ketemu huruf bi'salismu ini cuma di sini aja kayaknya. Naam. Ya, Betul. Tapi kaedah ini namanya di dalam penulisan mushaf Rosam Usmani namanya adalah hazaf, pembuangan. Ya. Nanti ini akan kita bahas insya Allah pada bab terakhir kita, yakni tarikh sejarah. Kita akan membahas bagaimana sejarahnya terbentuknya mushaf Usmani ini, ya, bagaimana susunan ayat itu dikumpulkan. Ada beberapa gharib-gharib yang lain sebenarnya kalau kita mengkaji lebih dalam. Nanti insya Allah kita akan lihat di sini pada penurunan subbab yang di bawah itu. Baik. Sementara boleh kita sambung. Ini adalah 5 yang umum. Jadi yang lazimnya para penuntut Quran mengetahui bahwa hal ini adalah huruf-huruf yang gharib. Naam. Sedangkan yang afwan, maksud ana ini adalah hal yang khusus, ya, yang khusus yang telah ditetapkan 5 huruf-huruf yang gharib. Namun ada hal-hal yang khusus, ya. Bagaimana dia penjabaran mind mappingnya? Kita lihat di bawah ini, ikhwah. Al-gharibah, ya. Pada istilah-istilah tajwid atau mustalah tajwid, kita membagi ada adab, ya, ada lahan, ya. Juga ada 3 hukum huruf yang lain. 3 ahkam maksud Anda, ya. Ada huruf, ini ahkam. Ada tanda baca, ya, atau harokat, hukum harokat. Ada terakhir, masih ingat? Waqaf dan ibtida. Nah, kejadian-kejadian gharibah ini sebenarnya meliputi ke-5 turunan ini. Ya, ke-5 bentuk pembagian istilah tajwid ini. Contohnya, ya, pada adab dan lahan. Ya. Tidak hanya kita membahas ini, bagian-bagian yang khusus, ini kan khusus, ya. Semuanya nih yang 5 di atas ini. Namun kita jumpai juga adanya pembacaan surat yang tidak membaca bismillah. Ya, contohnya pada surat apa dia? Taubah. Surat Taubah. Ya, itu melanggar uruf atau melanggar adab dalam baca Quran. Tapi tidak bisa kita katakan membaca bismillah lebih afdol pada saat membaca surat At-Taubah ini dengan jarah yang kita terima. Jadi hukumnya tetap di sini ittiba. Ya, contohnya. Atau kita bahas mengenai nakal tadi. Di sini adab, mengenai adab dan lahan ini di sini sudah masuk dalam bismillah pada surat At-Taubah. Ya. Setelah itu, kita jelaskan nakal yang kita katakan tadi bi'salismu, ya. Dia langsung, ya. Dibuat di sini bi'salismu. Ya, seperti ini. Tapi sadarkah kita bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini juga sebuah hukum gharib, ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim termasuk hukum gharib. Bismillah. Karena aslinya adalah bi, ini huruf jar, ya. Bismillah harusnya. Bismillah. Dengan nama-nama Allah, dengan nama Allah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya seperti ini. Bismillah, ataupun bisa dibuat seperti ini. Ya. Bismillah. Seperti itu. Tapi kenapa dibuat menjadi bismillah? Nah, ini adalah sebuah perkara yang merupakan ittiba kepada qiraat maupun penulisannya. Bismillah. Ya. Nah, ini termasuk bagian daripada gharib yang kita lihat
kalau kita selami lebih dalam lagi, bagaimana peraturan-peraturan di gharib ini ternyata banyak kasus-kasus tertentu yang kalau dibahas ini masuk di luar kaidah, tapi tentunya hal ini bisa lebih terang benderang kepada orang yang menguasai bahasa Arab. Nah, kemudian ada istilah lahan, ya. Lahan kita masukkan di dalamnya ismam, imalah, ya, imalah dan tashil. Karena kita sepakat bahwa para pembaca atau qori harus berdiri pada makhorijul huruf dan sifatul huruf dengan sebenar-benarnya, dengan hak sesuai dengan yang dia terima oleh gurunya dan ilmu itu sah. Namun kemudian apakah kita bisa memasukkan ke dalam lahan jika ada perintah untuk membuat imalah kerancengan ini? Tidak, ya. Di sini dia. Jadi ini klasifikasinya ke dalam lahan, imalah dan tashil. Yang awalnya dilarang malah dibolehkan. Nah, seperti itu kan? Ini juga sama. Awalnya dilarang, tidak membaca bismillah pada awal ayat, namun sekarang malah dianjurkan. Seperti itu. Demikian pula dengan huruf. Ya. Huruf di sini akan kita temui nanti, ya. Ismam. Ya. Ini bagaimana pembacaan nun, ya, ta'manna dengan makhraj yang digabung dengan waw. Ta'manna seperti itu. Ya, ini masuk huruf. Juga dengan masuk di dalamnya nakal. Ya, nakal ini nanti di dalamnya inilah yang kita bahas tadi, masalah bismillah tadi atau bisalismu dan banyak lain contoh-contohnya yang insya Allah ini akan kita bahas pada bab tarikh nanti. Ya. Bagaimana prosesi penyusunan mushaf pada zaman kekhilafahan Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Nah, ada nakal, kemudian ada mubalaghah. Jangan lupa mubalaghah juga ini kaidah gharib di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Furqan kalau Anda tidak salah, ya, ada bacanya fihi muhana. Fihi muhana. Ya, mubalaghah. Terus sampai kepada hukum harokat. Ya. Harokat di sini masih ingat Bapak-bapak dengan tanda ini? Ini adalah tanda sifar. Ya, sifar. Naam. Sifar ini dalam bahasa Arab artinya bulat lingkaran. Ya. Ada yang mustatil, ada mustadir. Ada yang bulat sempurna, ada yang tidak. Dan ini sebenarnya menjadi polemik tersendiri, ya, bagi orang yang baru belajar bahasa Arab, gitu kan. Kenapa kita di dalam membaca ini contohnya ana, ya kan, ini kan ada mat di sini, tapi pada saat ngomong kita ana seperti itu, kita buat ana, kenapa kita nggak bilang ana seperti itu, tulisannya seperti ini. Nah, ini termasuk ke dalam hukum yang gharib, namun ini sudah lazim pada bangsa Arab. Tulisan ana ini seperti ini. Dan untuk menghilangkan kerancuan maka dibuatlah tanda sifar di sini. Agar pada saat disambung dia panjang, pada saat dia diwakafkan dia pada saat disambung dia pendek, pada saat diwakafkan dia panjang. Contohnya pada surat Al-Kahfi misalnya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Ana basyarum langsung seperti itu. Tapi pada saat kita berhentikan atau kita wakafkan, qul innama ana wa harakat, jadi hidup dia. Seperti itu. Nah, peraturan ini juga masuk ke dalam huruf-huruf yang gharib. Nah, jadi di harokat ini ada sifar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Ahlan wa sahlan bitolibin. Terakhir adalah saktah. Ya, yang terakhir adalah saktah yang kita sudah pun membahasnya pada pertemuan yang lalu, yakni ada umumnya pada beberapa tempat, ya ada 4 tempat, ya, seperti surat Al-Mutaffifin. Kalla bal
rona ala, kalla bal rona ala. Kemudian pada surat Al-Qiyamah, waqilaman roko, ya, dengan tidak memutus nafas, waqilaman roko, ya. Baru pada surat Al-Kahfi, pada awal ayat, ya, ini iwaja disambung dengan qayyiman, ya, iwaja disambung dengan qayyiman. Nah, itu adalah contoh-contoh saktah yang kita pahami di dalam Al-Quran, yang telah sampai pun informasinya kepada kita, dan ini bentuknya adalah ittiba, yang memiliki makna-makna atau hikmah bahwa untuk tidak terjadinya kesalahpahaman di dalam penyebutan bahasa. Baik, ini adalah penyebutan, ya, penyebutan al-gharibah atau penyampaian murojaah kita, dan kita harapkan murojaah kita yang kedua kalinya ini menuai banyak manfaat dan menghindarkan kita dari penyakit lupa. Insyaallah taala kita berikan pertanyaan, membuka pertanyaan kepada para penanya, insyaallah taala. Tafadhol ikhwah. Pak, kalau ituni itu masuk juga, masuk gharibah. Naam, itu masuk juga gharibah. Ya. Namanya apa? Nah, Nama nanti kita gharibah. akan bahas itu pada itu kan badal, ya. Itu kan badal, ya. Jadi akan kita masukkan nanti pada pembahasan, kalau di sini itu masuk yang huruf. Badal. Badal juga masuk. Oke, kita boleh saja masukkan di sini badal, ya. Pada huruf. Badal juga masuk. Salah satunya itu Adam, ya. Adam itu nih, ya, baru apalagi yang lain, ya. Mat badal yang lain, apalagi Adam itu nih, afwan ana lupa. Nah, itu masuk ke dalam kaidah mat badal, ya. Tapi dia masuk ke dalam mat, Bapak-bapak sekalian, karena dipanjangkan, kan, seperti itu, kan, dipanjangkan. Nah, namun di mushaf sudah mudah untuk sudah dituliskan sesuai dengan apa yang kita baca. Adam, kita tidak akan ada yang salah membaca menjadi Adam, seperti gitu, kan. Nah, kalau di dalam mushaf Utsmani dibantu tuh, itu nih, seperti itu, kan, ada tandanya. Iya, tapi kalau yang orang nggak paham bacanya itu nih karena ada sukun, kan. Betul. Nah, itu juga masuk dalam kaidah, itu masuk ke bagian mat, gharib yang ada di mat. Kalau kita nggak ada penjelasan seperti ini, biasanya orang kelewatan bacanya itu nih, bukan i. Iya, ada sukunnya soalnya, ya. Ada sukunnya, kan. Iya. Saya itu nih terus Pak Ketua. Itu ini, masya Allah. Itu juga boleh dimasukkan ke dalam. Kalau nun wikoyah masuk mana, Ustaz? Nun wikoyah bukan bagian daripada Gharibah, ya. Bukan gharibah, karena itu bisa dipakai kaidah. Setiap yang tanwin bertemu dengan alif lam pasti hukumnya harus baca nun wikoyah, seperti itu. Itu adalah kaidah, sama seperti kita mat wajib muttasil misalnya, gitu, kan. Kalau udah beda dua kata, ya, kan, afwan, maksudnya satu kata ada hamzahnya, itu menjadi mat wajib muttasil, contoh seperti itu. Itu sudah masuk dalam kaidah, dalam qawaidut tajwidiyah. Baik. Ada lagi pertanyaan dari ikhwah? Insya Allah ke depannya kita akan lakukan lebih banyak praktek, ya, Bapak-bapak sekalian, mengingat jam kita sudah diubah dengan kesibukan bapak-bapak, ya, kita mungkin bisa lakukan memanfaatkan waktu 1 jam di subuh hari kita untuk banyak praktik, ya, untuk melatih kembali lagi ujung-ujungnya kepada makhraj dan sifat, karena itu adalah perkara yang paling utama daripada hukum tajwid ini. Kita letakkan dia pada bab awal kita, makhrajil huruf dan sifatul huruf. Nah,
Mudah-mudahan penjabaran ini bisa Ada masih. Bapak-bapak sekalian ya. Ya, sikat dulu ya. Saya mau pergi katanya. Berarti kita harus hafal tempat-tempatnya ya Ustaz ya. Naam. Ya, paling tidak kita menghafal 5 istilah tadi. Naqal, ismam, imalah, ada tashil, ada saktah. Kita fahami hal tersebut. Yang mana kita telah bahas ya, insya Allah pada pertemuan yang telah lalu. Ya. Kita telah perinci juga. Ini bagian dari murojaah untuk sekedar mengingat kembali, ya, mengatasi kita dari penyakit lupa ini. La tansa, jangan lupa. La tansa. Atansa. Baik, alhamdulillah. Mungkin kita boleh melaju atau melanjut kepada bab sesi selanjutnya kita, Pak ya. Kita membacakan pembacaan surah. 1 orang terpilih menurut giliran dan kita akan bagi bagian-bagian yang lain untuk peserta yang belum membaca. Kita Al-Ghoshiyah ya Ustaz ya? Al-Ghoshiyah, nah. Baik. Oh ya, bentar Ustaz. Saya cari dulu. Di sini perlu talqin? Perlulah. Nah, ini kalau yang sudah alim ini ngapain ditalqin lagi nih Pak Ketua? Insya Allah sudah fasih lah. Enggak, iya justru kita kan mesti melihat dulu kan. Pokoknya dulu. Ya. Baik. Contohnya dulu, baru nanti kita jiplak ya kan gitu. Baik, labas. Baik, entah itu menjemaah berarti kita talqin, ya. Kemudian kita langsung ya, seperti biasa aja. Kita mohon di unmute bagi para peserta. Entah itu menjemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. هل أتاك حديث الغاشية Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. وجوه يومئذ خاشعة Amilatun nasibah. عاملة ناصبة Tasla naran hamiyah. تصلى نارا حامية Tusqa min ainin aniyah. تسقى من عين آنية Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. ليس لهم Baik, beberapa kali diperhatikan ya huruf-huruf yang isti'la dan istifal, termasuk juga mat-mat yang bergantung kepada huruf-huruf isti'la dan istifal. La yusminu wa la yughni min ju'. لا يسمن ولا يغني من جوع Wujuhun
yawmaidin na'imah. wujuh يومئذ na'imah Lisa'yiha radiyah. lisa'yiha radiyah Ahsan. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah La tasma'u fiha laghiyah. la tasma'u fiha laghiyah Fiha 'ainun jariyah. Dariyah. Fiha sururun marfu'ah. fiha sururun marfu'ah Wa akwabum mawdu'ah. wa akwabum mawdu'ah. Ahsan. Wa namariku masfufah. Wa namariku masfufah Wa zarabiyyu mabthuthah. wa zarabiyyu mabthusah Tekan lagi ikhwah. Biyu. Ini sama kayak iya. Jangan biyu. Di biyu. Ya terasa langit. Wa zarabiyyu mabthuthah. wa zarabiyyu mabthusah Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat Ahsan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. wa ila samai kaifa rufi'at Wa ilal jibali kaifa nusibat. wa ila jibali kaifa nusibat. Baik. Wa ilal ardi kaifa sutihat. wa ila ardi kaifa sutihat Fadzakir innama anta mudzakkir. fadzakir innama anta Mudzakir. Baik, dari seluruh roh tarkik yang ada pada surat Al-Ghasyiyah ini yang paling terasa sekali tarkiknya karena dia diakhirkan pada sukun. Jadi sukunkan maksud kita. Jadi fadzakir. Tarafnya tipis. Fadzakir innama anta mudzakkir. Kita ulangi sekali lagi. Latih roh tarkik kita. Fadzakir innama anta mudzakkir. Fadzakir innama anta mudzakkir. Baik. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Ahsan, insyaallah. Illa man tawalla wa kafar. illa man tawalla wa kafar Baik. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal
akbar. ويعذب الله العذاب الأكبر Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Di sini masih ingat hukum mim akmal matakun ya, dengung yang selalu berada di mana mim dan gun berada. Jangan dimatikan langsung bahum ya, tapi menjadi bahum ada dia sedikit. Itu menambah keindahan ikhwah dalam melantunkan atau bertilawah Quran. Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Baik, barakallahu fikum ajmain. Ini surat panjang, pembaca yang dapat giliran mau dibaca semua atau kita bagi dua? Kita bagi aja Ustadz. Kita bagi dua aja ya. Kita mau bagi berapa nih? Ada 26 ayat. Baik. Untuk pembacaan yang sendiri-sendiri mungkin boleh membaca 4 ayat ya, atau satu baris juga boleh, satu baris yang di layar ini untuk dikoreksi. Namun untuk membaca yang dapat giliran, apakah mau baca satu surat full atau mau dibagi dua? Boleh satu surat boleh, ini kayak surat. Banyak kan, ini kan cuma 6 baris kan? 6 baris, baik. Kalau lihat di sini 6 baris, kalau di mushaf berapa baris tuh? Bagi dua. Nah. Mau bagi dua lah ya. Bagi dua aja lah ya. Boleh. Bagi dua, oke, bagi dua ya. Jadi 15 sama bagaimana baginya? 13 ya, 13 dan sisanya 14 sampai ini. Ya, baik. Kalau bagi dua ini jatuhnya ke ayat 16 lebih bagus di bagi dua. Artinya ya. Oke, bagus. Bagi dua jatuh di ayat 16, nah, sisanya 17 kita giliran 26. Ya. Baik. Kita lihat yang absensinya pertama, nomor 1 Pak Sultoni, nomor 2 Opung. Ya. Ya. Sampai ayat 16 ya. Sampai 16. Tafadhol. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Baik. Tanya diringankan Pak, istifal. Taus, bukan tos. Taus. Tasla naran hamiyah. Baik. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Idbak radiyah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannah
عالية لا تسمع فيها لاغية. Jali adalah hamzah situ. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة Jali. فيها سرر مرفوعة Marfu'ah. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. Itbaknya mawdu'ah. Mawdu'ah. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. Mouse dari sini beberapa kali ya Pak Sultoni ada kesulitan di dalam huruf-huruf itbak. Jadi cara untuk mengatasinya adalah seakan-akan kita membuat u di situ. Mouse seperti gitu ya. Mouse ini ekstrimnya, tetapi tidak sampai keluar huruf dhammah tersebut. Nah, jadi seperti itulah bacanya. Wa namariqu mouse. Kita tidak sampai memonyokkan bibir, tapi seakan-akan ada u di situ. Mouse. Nah, ini membantu bagaimana meringankan penyebutan huruf itbaq. Baik ya. Setiap huruf itbaq harus seperti itu. Amilatun nasoi. Soi seperti ada wi, sui seperti gitu ya, sui. Tapi padahal tidak. Amilatun nasoibah. Soibah ya. Walau dua itu seperti dua, walau dhalin ya. Apalagi radiyah, dui seperti dui, tidak ada waw. Radiyah tapi tidak seperti itu maksudnya ya. Adalah itbaknya yang dipertahankan. Baik, boleh lagi. Baik. Wa namariqu masfufah. Ahsan kamilah, itu dia Pak. Insyaallah. Wa zarabiyyu mabthusah. Baik, itu ada ya bertasydid. Tekan. Wa zarabiyyu mabthusah. Belum, kurang biyu mabthusah. Wa zarabiyyu mabthusah. Baik, sebentar. Di sini bukan perkara intonasi ya. Karena kalau Anda membaca dengan intonasi wazarabiyu, biyu. Nah, ini intonasi. Tapi ini adalah lidah yang didekatkan kepada makhraj. Jadi syiddahkan. Wazarabiyu, biyu. Dia menjadi sempit suaranya. Biyu. Bukan bi. Bukan biyu, bukan. Biyu. Nah, wazarabiyu mabthusah. Biyu mabthusah. Wazarabiyyu mabthusah. Nah, itu dia insyaallah. Allahumma barik laka fi Pak Sultani. Alhamdulillah. Opung siap-siap. Afwan. Opung. Opung. Oh, saya game. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Itu bukan waqaf ya, bukan sukun. Ibili harusnya tadi. Ibili kai. Ilal ibili. Iya.
Afala yansuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Naam. Wa il sama kaifa rufi Baik. kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Fazakir innama anta muzakkir. Baik, koreksi pada ikhfa jangan ditebalkan. Anta bukan auta. Anta muzakkir. Fazak anma ya. Anta ya diringankan karena dia huruf istifal bukan isti'la. Anta. Oh ya, anta. Fazakir innama anta muzakkir. Belum apa. Masih terdengar isti'la, itu masih tebal. Anta fadzakir innama anta ha itu dia. Itu dia. Naam. Baik. Fazakir innama anta muzakkir. Baik. Lasta alaihim bimusaitir. Musaytir. Di sini cukup sulit sini, Opung. Karena bertemunya huruf itbaq yang selalu tebal di mana saja dia berada dengan huruf ro yang ditarkikkan. Musaytir. Poir. Bukan tir, tapi toir. Itu dia. Itbaqnya dipertahankan. Tidak boleh itbaq ini dilewatkan. Musaitir. Toir. Nah. Musaitoir. Nah. Baik. Musaitoir ya. Toir. Jangan ada huruf o-nya. Toir. Itu dia. Toir. Lasta alaihim bimusaitir. Nah. Illa man tawalla wa kafar. Baik, ikhfanya masih diringankan lagi. Illa man tawalla bukan mau. Man tawalla. Man tawalla. Illa man tawalla wa kafar. Baik. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Baik. Inna ilaina iyabahum aina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ahsan, barakallahu fiik, masyaallah. Allah mabarik laka fiik. Baik. Ya, Mau sambung ke Al-Fajr.
Masya Allah gitu. Kejam kali nih. Kata-kata lidawa nih. Baik, kita kasih kesempatan yang lainnya untuk membaca satu baris sesuai dengan Memang ambil di surah Al-Ghasyiyah ini ada ini Ustaz ya, agak-agak terjebak kita dengan apa ya, dengan panjang pendek ya. 6. Ya, Betul. banyak yang satu harokat tapi rasanya rasa dua harokat gitu. Iya, maaf. 6. Betul. Lanjut Pak Rama, diulang. Nah, ini berapa ini nih Ustaz? Kita bikin kayak tadi lagi atau gimana nih? Satu baris aja. Satu baris ya, Pak Rama ya, silakan Pak Rama satu baris. Sampai ayat 5 ya Ustaz. Iya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Nasibah. Ya, huruf itbaq boleh dilatih, mulai dilatih Pak Rama. Nasibah. Soibah. Nasibah. Ahsan Kamila. Itu dia, Pak. Amilatun nasibah. Baik. Tasla naron hamiyah. Itbaq lagi. Tausla. Tausla naron hamiyah. Ahsan. Tusqa min ainin aniyah. Baik. Pak Khairul, Laisa. satu baris saja kan? Hasan. Baik. Barakallahu fiik. Pak Khairul? Oh ya. Ya, Baik, Pak. ayat 6 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Baik. Masih ada lahan jali, Pak Khairul. Lahan jali yang berubah makna, hati-hati. Laisa pendek aja. Laisa lahum. Laisa lahum ta'amun illa min dori. Ahsan, Pak. Baik. Panjang pendek dipertahankan ya, Pak. La yusminu wa la yusminu wa la yukhni min ju. La jali, masih jali. Yusminu wala. Ya, belajar untuk mulai menyambung dengan cepat sekarang nih Pak Khairul. La yusminu wala. Cepat bukan berarti terburu-buru ya Pak ya. La yusminu wala La yusminu wala langsung disambung. Jadi la yusminu wal baik, Pak Khairul afwan. Jadi jika kita memilih untuk bacaan yang tahqiq, adapun setiap huruf-hurufnya tidak perlu dibaca secara terburu-buru sehingga nanti pada saat kita memasuki bagian-bagian yang kita rasa sulit untuk satu harokat, kita jadi tidak begitu berat. Contohnya di sini
Kalau kita baca dengan hadar, la yusminu wala, hadar kan susah tuh. Tapi kalau kita baca dengan tahqiq, maksudnya adalah dengan pelan-pelan, la yusminu wala yughni min ju. Insya Allah akan lebih santai dalam menyambung antara huruf dengan huruf. Baik, boleh dilatih Pak. La yusminu wala yughni min ju. Baik. Kita coba ayat selanjutnya Pak. Wujuhi yawma izin naimah. Baik. Hasan. Lisa iha rodiyah. Hasan. Baik. Terakhir Fi jannatin aliyah. Ahsan, barakallahu fiik. Bakhirul. Baik, lanjutnya Pak Agus ayat 11 sampai 16. Ya, Nur. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi Pak Agus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Baik. Fiha sururum marfu'ah. Roja ditebalkan. Marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Ahsan. Wa akwabum mawdu'ah. Ahsan. Fanamariqu masfufah. Pakai wanama. Wanamariqu Wanamariqu masfufah. Mausfufah. Ya, itbaq. Ya. Wanamariqu masfufah. Ahsan. Wazarobiyyu mabthusah. Baik, jali masih ada yang jali situ. Biyyu mab. Wazarobiyyu mabthusah. Ahsan. Pak Sisko. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, Ustaz. Sampai mana Pak Ketua? Sampai 22 deh. Pakai deh. 4 bonus Pak Sisko. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ahsan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bentar. Ikhfanya diisti'alakan. Yanzuru. Ikhfa bertemu dengan isti'ala, apalagi di sini itbaq. Maka seakan-akan kita bilang yaun ya, seperti gitu. Tapi itu sebenarnya adalah transisi antara huruf istifal ke dalam huruf itbaq. Yanzuru, afala yanzuru. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibili kaifa. Ibili kaifa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kafnya satu aja. Ibili kaifa.
الإبل كيف Baik. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Ahsan. وإلى السماء كيف رفعت Baik. وإلى الجبال كيف نصبت Ahsan. وإلى الأرض كيف سطحت Baik. فذكر إنما أنت مذكر Baik. Jangan disakta, jangan diputus, Pak. Fadzakir innama. Fadzakir innama. Langsung masuk. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر Musaytir. مسيطر. Ini yang ayat 22 ini seharusnya paling ketara antara huruf yang tebal dan tipis. Karena yang satu itbaq, yang satu tarkik. Bimusaytir. Tair. لست عليهم بمسيطر. Baik, barakallahu fiik. فيك الله. Masyaallah. Saya Ustaz ya. Baik. Tafadhal Pak Ketua. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man tawalla wa kafar. Hamasta tawalla. Illa man tawalla wa kafar. Ahsan. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Ahsan. Inna ilayna iyabahum. Bahum. Inna ilayna iyabahum. Ahsan. Thumma inna alayna hisabahum. Ahsan. Masyaallah. Barakallahu fiik. Sudah selesai semuanya Ustaz kayaknya. Pak Agung belum ya? Oke, Pak Agung dia monitor aja katanya. Oh, baik. Sentimen kali Pak Ketua ini. Saya nggak Katanya lagi dikasih kuliah. Ini Oh, boleh lah, oke, boleh, oke, boleh, oke, boleh, oke. boleh. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau gitu 2 baris dah ya. Berarti satu surah tuh. Dua baris lah. Bonus 1 surat. Kita kasih 2 baris tapi koreksinya mendetail. Kan? Insyaallah. Ya. Bismillah. 10 ayat. Kisahkan 10 ayat ya. Tafadhol Ustaz. Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية طيب. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية Radiyah. Jadi ya, masih pada huruf-huruf itbaq ya Pak Agung, harus lebih konsisten.
lisa'yiha radiyah diyah لسعيها راضية راضية diyah radiyah. Jadi huruf-huruf itbaq ini mengambil masa lebih banyak sedikit. Ya, kalau bisa saya katakan setengah harokat diambil dia daripada huruf-huruf yang istifal. Contohnya nih pada ayat ketiga, ya, amilatun nasibah. Nah, seakan-akan kayak dua harokat aja, tapi sebenarnya tidak. Itu memang sifatnya yang itbaq. Jadi kalau kita tidak memperpanjang memperpanjang lamanya penyebutan ini, kita tidak memberikan waktu untuk lisan kita menyebutkan huruf itbaq, maka kita akan kesulitan di dalam menyebutkan huruf-huruf itbaq pada kondisi tertentu. Contohnya pada saat ini, ya, pada saat dia kasroh, amilatun nasibah. Karena kita terburu-buru, nasibah harusnya nasibah, soibah. Itu khasnya huruf itbaq itu seperti itu, Pak. Mau dia di harokat fathah, kasroh, dhamma, ataupun dia diikhfakan, ya. Di sini ada ayat nomor 9, lisa'yiha radiyah diyah. Jangan terburu-buru. Radiyah, diyah belum sempurna. Radiyah seperti itu. Nah, nanti dia pada saat ikhfa, contohnya afala yaudhura. Itbaqnya diseret kepada bentuk ikhfa. Nah, seperti itu. Ini spesial huruf itbaq. Baik, boleh diulang. لسعيها راضية راضية. Naam. Lebih jaraknya sudah bagus, transisi sudah bagus, lebih diketarakan lagi huruf itbaqnya. Radiyah, mungkin boleh diberikan sedikit penekanan. Radiyah. لسعيها راضية. Baik. Barakallah. Nah. في جنة عالية. Ahsan. Habis? Masya Allah. Udah habis. Barakallahu fikum ajma'in. Ya. Secara mujmal ikhwah, alhamdulillah sudah baik dalam pembacaan dan penjagaan sifat-sifat huruf. Nah, di sini Anda lihat masih lumayan kesulitan di dalam huruf-huruf itbaq, ya, terutama pada dia kondisi kasroh di sini yang sering, ya. Mungkin kita boleh melatih pada huruf pada ayat yang ke-17 kalau nggak salah, boleh dibuka lagi Pak Ketua. Ya, baik. Afwan, ayat ke-20 ya. Wa ilal ardi. Nah, di sini tadi beberapa banyak yang sedikit melewatkan ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, harusnya ilal ardi. Habiskan dulu itbaqnya, sudah selesai urusan dengan dot, baru kita pindah ke kaf. Jangan terburu-buru. Wa ilal ardi kaifa. Ardi kaifa. Masih ada jeda itu. Anda tidak membaca dengan dua harokat, ikhwah. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Seperti itu. Kalau dibaca terburu-buru seperti tadi, ya, pada kebanyakan peserta yang barusan membacanya, wa ilal ardi kaifa, berat. Kita mempertahankan hak itbaq itu berat. Baik. Boleh kita gilir ayat 20 ini setiap peserta. Dari Pak Sultoni dulu. Auzubillah. Wa ilal ardi kaifa sutihat. San, Mumtaz, seperti itu Pak. Opung. Rasa lebih ringan ya Pak ya. Tercukupi haknya kan, insya Allah. Nah, ini karena ardi ini banyak ini kan. Alal ard. Pada saat disukunkan seperti itu, ditahan dulu. Baik. Fadhal Opung. Opung silakan. Wa ilal ardi kaifat sutihat. Baik. Itu sudah masuk ke dua harokat Opung.
Ya, yang ada yang maksud adalah bagian itbaqnya saja. Wa ilal ardi kai ardi kai tadi dia. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ahsan, sudah dapat ya. Tinggal dilatih bagaimana jangan tergesa-gesa saja Om. Insyaallah. Itu dia sudah dapat. Ardi kaifa sutihat. Sutai ini tonya juga seperti itu sebenarnya. Sutihat. Sutihat. Jangan sampai dia sama dengan ta nanti sutihat. Sutihat. Fadol, lanjut. Pak Rama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ahsan. Baik. Pak Agus. Ya Pak Nur. Ya Pak Nur. Ya, silakan. Wa ilal ardi kaifa subihat. Ahsan. Terus barakallahu fiik. Pak Khairul. Pak Khairul. Pak Khairul ada? Oh, jangan-jangan udah live. Oh, Ada, gitu. cuma nggak dengar kayaknya. Baik, kalau gitu Pak Sisko. Ya. Oh, Pak Khairul ya? Oh, Pak Khairul, silakan Pak Khairul. Ardi kaifa sutihat. Ulangi Pak. Ardi kaif. Nah, itu dia. Ardi kaif. Ardi kaif. Ayo Dek dan Pak Khairul. Silakan Pak. Lorong apa? Serius apa? Halo. Pak, bisa diulangin yang ayat 20 tadi? Ya. Yang ayat 20 bisa diulangin. Wa ilal ardi. Bentar nih lagi putus. Oh iya. Bentar. Silakan Pak. Al-ardi kaifa sutihat. Al-ardi kaifa sutihat. Halo. Halo. Ya. Wa ilal ardi. Hilang ya suaranya. Oke, kalau gitu Pak Sisko. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ahsan. Mas Agung. Ayat berapa, Pak Ketua? 20. Ayat 20 betul. Yang saya merahin ini di layar. Al-ardi kaifa sutihat. Belum. Assalamualaikum. Ardi kai. Ardi kai. Ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Naam. Maka sudah dapat. Tapi kasih jeda sedikit lagi untuk menuntaskan haknya dia. Haknya dot. Wa ilal ardi kai. Ardi kai. Ardi kai. Nah, seakan-akan hampir-hampir 2 harokat itu Pak. Tapi kita bisa membedakan mana yang baca 2 harokat, mana yang baca 1 harokat. Wa ilal ardi kai. Ardi kai. Baik. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Baik. Barakallahu fiik. Pak Khairul. Udah masuk lagi? Wa ilal ardi kaifa sutihat.
Pak Khairul? Oh, Pak Khairul. Kalau gitu saya deh. Halo. Oh ya, Ya. silakan Pak Khairul. Ya, tadi terputus. Iya, bisa diulang ini yang ayat 20, Pak. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Baik. Saya Ustadz ya. Naam, Pak Ketua. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ahsan, mumtaz murtafi. Barakallahu fikum majma'in. Baik. Tafadhol Pak Agung. Pak Agus, Pak, enggak ada urusannya. Tafadhol. Iya. Allahumma barik laka fi. Terima kasih Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ajma'in. Kita telah selesaikan surat ini, surat Al-Ghasyiyah, yang mana semakin kita mendekat kepada penghujung daripada juz 30 ya Pak. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk sampai kepada akhir daripada juz ini, yakni di surat An-Naba. Jadi kan di surat Al-Ghasyiyah ini ada beberapa perkara tadi yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah fokus para qori pada ayat-ayat yang mengandung huruf isti'la ya, dan istifal. Jadi antara isti'la dan istifal dipisahkan ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya di dalam membaca Quran. Kalau boleh ayat ini dihafal, karena termasuk ayat yang mudah dihafal dan ayat yang utama ya. Kenapa utama? Karena ayat ini sering dipakai salah satunya pada bacaan surat Jumat. Nah, sholat Jumat ini sunnahnya membaca Sabbihisma dengan Al-Ghasyiyah, atau sholat-sholat besar seperti sholat Id, ya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini biasanya 2 ayat yang digandeng, ya, Sabbihisma rabbikal a'la, sama satu lagi suratul Ghasyiyah di ayat kedua. Baik, aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Baik, Bapak-bapak, ternyata nggak gampang ya membaca surah Al-Ghasyiyah ya. Susah. Ya, ternyata nggak gampang ya. Memang begitulah kira-kira kita mempelajarin Quran ini ya kan. Ya, apalagi di usia yang seperti kita ini kan, lidahnya sudah agak-agak kaku ya, apalagi disuruh ngingat apa tadi di ayat itu tadi kita harus mengingat adanya tafkim, lalu harus ada idbab, lalu ada lagi apa tadi bacanya gimana Ustaz? Ilal ardi kaifa. Ilal ardi kaifa. Wa ilal ardi kaifa sutihat ya. Ya, wa ilal ardi. Wa ilal arnya kan harus tafkim kan ya? Wa ilal ardi juga. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Luar biasa. Itu bisa pegal itu lidah sama bibir ya kan? Kalau nggak biasa. Sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Masya Allah. Susah juga rupanya. Kelihatannya aja gampang. Nah, dulu saya hafal kali dulu Al-Ghasyiyah. Masya Allah. Baik, saya rasa itu kita kembali ketemu hari Selasa, begitu ya Pak Sultani ya? Udah bisa kita mulai hari Selasa. Oh ya, jadi ini tadi ada usulan ini, teman-teman sekalian semuanya, hari Selasa jam 5.30 jadwalnya. Semoga Allah bagaimana kira-kira Pak Mas Agung dan Pak Sisko? Insya Allah. Nah, hari Selasa ya. Jadi jadwal goes hari Selasa diundur lagi ke hari Rabu, Pak. Sabtu kan bisa jadinya Sabtu ya. Salah ya. Jadi ya, bisa mulai jam 8. Ya, jam 5:30 ya kita mulai ya. Mungkin kalau ustadznya belum muncul, kita dulu bermurajaah dulu, berdiskusi dulu sampai ustadznya muncul baru kita mulai start gitu. Baik. Waktu. Insyaallah. Ya, baik, saya rasa itu saja dari
dari saya, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.